Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri belajar HTML dasar. Materi kali ini kita membahas tentang gambar atau image pada HTML. Gambar adalah elemen HTML yang digunakan untuk menampilkan konten visual seperti foto, grafik, atau icon. Elemen gambar dibuat menggunakan tag img. Ini adalah sintak dasar dari tag img pada HTML. Selanjutnya adalah atribut penting pada gambar atau image. Atribut yang pertama yaitu src digunakan untuk menentukan URL sumber gambarnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh penulisannya. Di dalam tag img nanti ada atribut src, kemudian gambarnya ini ngambil dari mana gitu ya. Atribut yang kedua yaitu ada alt, menyediakan teks alternatif jika gambar tidak dapat dimuat gitu ya. Ini adalah contoh penulisannya. Semisal gambar yang dipanggil melalui atribut src ini tidak berhasil dimuat gitu ya, maka nanti yang ditampilkan adalah yang dari atribut alt ini. Jadi deskripsi, misalkan contohnya deskripsi gambar seperti ini. Kemudian atribut berikutnya ada weight dan juga height. Nah, ini untuk mengatur ukuran gambar dalam pixel gitu ya. Jadi ini adalah penulisannya, nanti width-nya dikasih berapa pixel dan height-nya berapa pixel gitu ya. Jadi misalkan gambarnya resolusinya terlalu besar ketika ditampilkan di browser, nah nanti kita bisa atur menggunakan atribut weight dan height seperti ini. Kemudian berikutnya ada atribut title, menampilkan teks tooltip saat kursor diarahkan ke gambar gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya ketika kita bahas di link gitu ya. Ini adalah contoh penulisannya. Di sini nanti ada atribut title, kemudian nanti title-nya mau diisi apa gitu ya, untuk mendeskripsikan gambar tersebut gitu. Oke, ini adalah format gambar yang didukung secara umum, yaitu ada format JPG atau JPG, berikutnya ada PNG, kemudian GIF dan SVG gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang didukung, cuman ini adalah format gambar yang didukung secara umum pada dokumen HTML. Seperti biasa teman-teman, silakan buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita akan praktek bareng bagaimana cara menampilkan gambar di halaman browser website kita. Seperti biasa kita akan membuat file baru, new file, kemudian di sini pertemuan 8 gitu ya, 8.html seperti ini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri di sidebar-nya, ini saya sudah punya 4 foto atau gambar. Kalau kita lihat ke dalam folder latihan HTML kita, di sini saya sudah punya 4 buah gambar gitu ya. Oke, silakan teman-teman siapkan gambarnya terlebih dahulu, atau bisa download di Google, atau kalau punya gambar sendiri silakan nanti bisa dipakai. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Seperti biasa kita buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian di bagian title ini kita ganti dengan image gitu ya. Oke, kalau sudah, ini saya masukkan sedikit seperti ini. Oke, berikutnya di dalam tag body ini kita tuliskan img seperti ini ya. Kemudian src-nya ini adalah sumber gambarnya gitu ya. Gambarnya itu diambil dari mana? Kalau gambarnya itu satu folder dengan file HTML-nya, itu kita langsung ketik aja nama gambarnya gitu ya. Misalkan di sini saya akan menampilkan yang pertama logo dengan format gambar PNG gitu ya. Nah, maka di sini tinggal saya tulis logo, jangan lupa kita sertakan ekstensi gambarnya .png. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita buka file HTML kita, yaitu pertemuan 8.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekarang di sini sudah tampil logo Pustaka Coding gitu ya. Kalau penulisannya salah, misalkan logo diketiknya jadi logi gitu ya, gini ya, maka nanti di sini tidak akan tampil seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan di bagian ALT, atribut ALT, misalkan gambar logo gitu ya. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, nanti di sini kalau gambarnya tidak tampil, maka nanti ALT-nya akan tampil gitu ya. Kalau ini adalah gambar logo seperti itu. Oke, kita kembalikan ke logo seperti ini. Oke, berikutnya tadi ada atribut yang namanya width. Nah, width ini untuk mengatur lebar dari gambarnya dalam satuan piksel gitu ya. Misalkan width-nya saya kasih 100, kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka akan seperti ini. Oke, misalkan height-nya ini saya kasih 50 seperti ini. Nah, maka nanti bentuknya akan gepeng seperti ini ya. Kalau kita set satu aja, misalkan di bagian width-nya aja yang kita atur, maka nanti height-nya menyesuaikan gitu ya. Misalkan di sini 300, kita refresh, nah seperti ini. Tapi kalau dua-duanya kita kasih, misalkan height-nya saya kasih 100 seperti ini, maka nanti dua-duanya diterapin ke dalam gambar gitu ya. Nah, maka nanti tampilannya akan gepeng seperti ini. Oke, ini saya hapus biar dia pakai default lebarnya ya 300, otomatis height-nya atau tinggi gambarnya menyesuaikan. Oke, seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir nanti ada title. Misalkan di title ini kita kasih penjelasan ya. Ini adalah gambar logo Pustaka Coding. Seperti ini. Sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, kalau kita arahkan kursor ke sini, nah nanti akan ada sebuah teks yang tampil yang itu diambil dari title gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita duplikat untuk script ini. Tekan Shift Alt panah bawah seperti ini ya. Kemudian kita panggil gambarnya. Tadi ada misalkan komputer.jpg. Kita tulis komputer. Jangan lupa ekstensinya ya harus sesuai. Kalau dia JPG harus tulis JPG. Nah, kalau misalkan ini saya salah menuliskan ekstensinya gitu ya, maka nanti di sini gambarnya tidak akan muncul. Jadi salah nulis nama gambarnya tidak muncul, salah nulis ekstensinya pun sama. Jadi gambarnya tidak tampil juga. Jadi ini kita benerin, ini yang benar adalah JPG. Oke ya. Kalau sudah kita save, kita refresh lagi di browser, nah maka akan tampil seperti ini. Oke, misalkan ALT-nya kita benerin, ini gambar komputer gitu ya. Width-nya misalkan kita ubah menjadi 200, maka nanti gambarnya akan lebih kecil. Nah, seperti ini. Jadi saya tetap 300 biar seragam gitu ya. Ini kita ganti, ini adalah gambar komputer gitu ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi, tinggal kita ganti nama gambarnya yang lain gitu ya. Misalkan di sini pohon, yang di sini pohon.svg gitu ya. Tinggal ini kita ganti dengan pohon, kemudian formatnya adalah svg seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil seperti ini. Nah, kenapa
gambarnya tinggi gitu ya. Karena yang kita atur di sini adalah lebarnya gitu ya. Jadi lebarnya 300, tapi tingginya ini menyesuaikan tinggi dari gambar ini. Kemudian satu lagi gitu ya, yang terakhir ada abang bakso .gif gitu ya. Jadi GIF ini biasanya digunakan untuk gambar animasi gitu ya. Oke, di sini kita ganti abang spasi bakso .gif. Oke, seperti ini. Untuk atribut lainnya nanti teman-teman bisa ubah-ubah gitu ya. Untuk sementara saya biarkan seperti ini. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, jadi nanti yang GIF itu bentuknya animasi seperti ini. Jadi itu ya teman-teman cara menampilkan gambar dalam HTML. Oke, misalkan bagaimana jika gambarnya ada di tempat lain gitu ya. Misalkan tidak satu folder dengan file HTML-nya gitu ya. Contohnya di sini saya akan buat folder baru ya. Ini kan yang buat folder, ini untuk buat file. Foldernya misalkan saya kasih dengan nama gambar seperti ini. Nah, kemudian gambar-gambar ini saya akan pindahkan ke dalam folder gambar yang ini. Oke, move. Nah, dia sekarang sudah pindah ke dalam folder gambar. Artinya, file ini beda folder dengan gambar yang di sini ya, sudah beda folder. Nah, kalau seperti ini, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh, maka gambarnya sekarang tidak tampil lagi ya. Kenapa? Karena sekarang gambarnya ini sudah beda kamar gitu ya, beda folder. Nah, maka cara ngaksesnya kita kasih titik slash kemudian nama foldernya gitu ya. Nah, seperti ini. Artinya kita keluar dulu dari file pertemuan 8 ini, kemudian kita masuk ke dalam folder gambar, kemudian kita panggil gambarnya gitu ya, logo.png. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang yang pustaka coding, yang logo pustaka coding sudah berhasil ditampilkan kembali, tinggal yang lainnya gitu ya. Caranya sama aja, kita copy yang ini, kita taruh di sini, kita taruh di sini, kita taruh juga di sini. Kalau sudah, silakan di-save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil seperti yang tadi. Jadi hati-hati teman-teman ketika melakukan pemanggilan gambar atau file dalam HTML. Saya ulangi lagi, kalau gambar dan filenya dalam satu folder yang sama, itu tinggal tulis nama gambarnya gitu ya. Tapi kalau dia beda folder, nah caranya seperti ini. Kita keluar dulu dari filenya, kemudian kita cari di mana lokasi gambar itu disimpan gitu ya. Semoga teman-teman bisa paham nih cara manggil gambarnya kalau beda folder. Nah, ini adalah pemanggilan gambar di lokal ya, di komputer kita ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan sumber gambarnya dari internet gitu ya. Caranya misalkan kita di sini kasih BR, kemudian kita kasih HR. Oke. Kita save, kemudian kita refresh. Jadi yang atas ini sumber gambarnya dari lokal, dari komputer kita sendiri. Yang di bawahnya ini kita ngambil dari internet gitu ya. Nah, caranya sama aja, tinggal teman-teman tulis IMG seperti ini. Tapi yang membedakan adalah di bagian src-nya. Misalkan di sini kita ke Google atau kita ketik aja gambar komputer gitu ya. Oke, misalkan di sini kita mau pakai gambar yang ini, tinggal kita klik. Kemudian di sini kita copy image address yang ini ya. Kita copy image address. Setelah itu kita pindah lagi ke Visual Studio Code, kita pastekan di bagian src. Nah, di sini teman-teman nggak perlu nuliskan
format gambarnya apakah dia JPG, PNG atau yang lain gitu ya. Karena secara otomatis di sini sudah disertakan format gambarnya seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh di website kita. Nah, maka di sini sudah tampil gambar yang kita ambil dari sini gitu ya. Nah, di sini sama juga kita bisa tambahkan atribut, misalkan width seperti ini. Width-nya saya kasih 300 misalkan. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Begitu ya teman-teman, untuk video kali ini kita sudah berhasil menampilkan gambar pada halaman website kita atau HTML kita gitu ya. Sebelum saya akhiri video ini ada latihan soal teman-teman. Silakan kerjakan tugas berikut ini. Silakan buat 3 gambar Facebook, YouTube, dan Instagram. Ketika salah satu gambar diklik, maka akan dilinkkan ke halaman sesuai gambar yang diklik gitu ya. Jadi ini gabungan dari link dan image gitu ya. Seperti itu teman-teman tugasnya. Nanti kalau yang sudah ngerjakan bisa kirim ke email pustakakoding@gmail.com. Kemudian nama pesertanya siapa, nama tugasnya apa gitu ya. Seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semangat belajarnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.